Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas materi dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme dalam bidang ekonomi. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa upaya bangsa Eropa menguasai sumber daya alam di Indonesia mengakibatkan sistem perekonomian di Indonesia mengalami perubahan. Perubahan tersebut terjadi karena pada masa penjajahan bangsa-bangsa Eropa terjadi komersialisasi ekonomi dan industrialisasi. Lalu, apa saja dampak aktivitas perekonomian yang diterapkan pemerintah kolonial tersebut? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, pengaruh pada masa kekuasaan VOC. Pada masa kekuasaan VOC, kegiatan perekonomian terutama perdagangan rempah-rempah dikendalikan oleh VOC, yaitu dengan monopoli perdagangan yang merugikan masyarakat. Misalnya, melarang rakyat menjual rempah-rempah selain kepada VOC dan mengatur jumlah serta tempat menanam rempah-rempah. Untuk memudahkan aktivitas perdagangan di wilayah Indonesia, pada tahun 1746, VOC mendirikan The Bank van Lening dan merupakan bank pertama yang beroperasi di Indonesia. Secara keseluruhan, monopoli perdagangan yang dilakukan VOC memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif monopoli perdagangan yang dilakukan VOC yaitu aktivitas perdagangan dan pelayaran di Indonesia semakin ramai. Selain itu, pedagang pribumi dapat mengetahui informasi mengenai komoditas yang laku di pasar internasional. Dampak negatif monopoli perdagangan yang dilakukan VOC yaitu rakyat harus menjual rempah-rempah kepada VOC dengan harga yang telah ditentukan oleh VOC. Akibatnya, pendapatan rakyat menurun. Produksi padi juga mengalami penurunan karena rakyat dipaksa untuk menanam tanaman yang laku di pasar internasional. Kemudian pengaruh pada masa pemerintahan Republik Batak. Kebijakan Daendels dalam pemerintahan telah membawa perubahan dalam sistem perekonomian. Dalam sistem pemerintahan modern yang diterapkan Daendels, tanah-tanah raja berubah statusnya menjadi tanah milik pemerintah kolonial Belanda. Kemudian, para petani diwajibkan membayar pajak dari penjualan hasil bumi kepada pemerintah kolonial Belanda yang digunakan untuk membiayai keperluan pemerintah kolonial Belanda. Selain membayar pajak kepada pemerintah kolonial Belanda, penduduk pesisir Pulau Jawa dipaksa membantu pemerintah Daendels untuk membangun jalan raya Pos Anyer Panurukan yang membawa dampak bagi perkembangan ekonomi masyarakat sekitar. Selanjutnya, pengaruh pada masa pemerintahan Inggris. Pada masa pemerintahan Raffles terjadi perubahan kepemilikan tanah, yaitu tanah milik raja dan penguasa lokal menjadi milik pemerintah kolonial. Perubahan tersebut menyebabkan perubahan hubungan antara raja dan kaulanya, yaitu dari patron-klien menjadi hubungan yang bersifat kaula. Sistem sewa tanah yang diterapkan Raffles mendorong pemerintah menerapkan pajak tanah. Dengan demikian, pemerintah Inggris menghasilkan pajak tanah untuk mengisi kas pemerintah. Sistem sewa tanah yang diterapkan Raffles sangat memberatkan rakyat. Untuk menyewa tanah, sebagian besar rakyat bergantung pada rentenir. Dampaknya, rakyat terlilit hutang dan tak mampu membayarnya. Di sisi lain, sistem sewa tanah memberikan peluang bagi perusahaan swasta untuk menjalankan usaha yang didukung oleh kepastian hukum sehingga muncul perdagangan bebas. Perdagangan bebas menyebabkan sistem ekonomi uang di desa-desa yaitu ekonomi swadaya berubah menjadi sistem ekonomi komersil. Selanjutnya, pengaruh pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, sistem ekonomi uang terus berkembang dan kegiatan perdagangan semakin luas. Sistem ekonomi uang secara tidak langsung memperkenalkan masyarakat Indonesia dengan sistem permodalan. Perkembangan permodalan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sektor perkebunan di Indonesia. Untuk mengembangkan sektor perkebunan, pemerintah kolonial Belanda menyewakan tanah-tanah pertanian kepada pihak swasta. Dari hasil penyewaan ini, pemerintah Belanda mendapatkan keuntungan besar.
Sistem sewa tanah yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda berdampak pada peralihan kegiatan ekonomi masyarakat. Pada awalnya, para penyewa tanah hanya menyewa lahan-lahan kosong. Dalam perkembangannya, para penyewa tanah kemudian menyewa tanah pertanian milik petani, sehingga para petani yang dulu berhak atas tanah harus menyewakan lahan pertaniannya kepada pengusaha asing dan menjadi buruh di tanah sendiri. Industri manufaktur juga mulai didirikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Sebagian besar industri manufaktur pada masa kolonial memproduksi makanan, minuman, gula, dan tembakau. Selanjutnya, kegiatan ekonomi meluas ke sektor pertambangan. Berdirinya berbagai industri dan pertambangan menyebabkan munculnya golongan majikan dan golongan buruh, serta jabatan kuli dan mandor dalam masyarakat. Dampak lain kebijakan pemerintah kolonial adalah munculnya kota-kota baru yang ditandai dengan pembangunan jaringan transportasi. Jaringan transportasi tersebut berupa jalur kereta api di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Pemerintah Belanda juga membangun jaringan transportasi antar pulau berupa pelabuhan. Pengelolaan jaringan antar pulau tersebut diserahkan kepada Koninklijke Markevaartmaatschappij. Dengan adanya pelabuhan, kegiatan perdagangan antar pulau dan antar negara dapat berjalan lancar. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme dalam bidang ekonomi. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!